Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arkam Ramadan. NPM-nya 2023-4350-2361. Saya ingin mempresentasikan proposal tugas akhir penulisan ilmiah. Yaitu judul saya rancang bangun aplikasi kasir berbasis web pada Decrefs menggunakan PHP dan MySQL. Nextnya, latar belakangnya ada digitalisasi menjadi kebutuhan penting bagi UMKM kuliner untuk meningkatkan efisien, operasional, dan kualitas pelayanan. Di Crepes, usaha kuliner Crepes di Living World Kota Wisata Bogor sungguhnya telah menggunakan sistem kasir, namun fiturnya masih sangat terbatas, hanya mencatat transaksi penjualan sederhana tanpa mendukung pengelolaan data master, bahan baku, serta kondisi persediaan dan keuangan usaha secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, penelitian ini merancang dan membangun aplikasi kasir berbasis web yang lebih komprehensif menggunakan PHP dan MySQL. Dengan pendekatan prototyping, mengingat kebutuhan fitur berkembang bertahap sesuai masukan pengguna. Batasan masalahnya itu ada 4. Yang satu, mencakup 3 modul: data master, barang, satuan, supplier, pengguna, transaksi, ada penjualan, pembelian, retur pembelian, stock of name, dan laporan itu adalah keseluruhan stok, pembelian, sama penjual. Yang kedua, ada dibangun menggunakan PHP dan MySQL. 3, tidak membahas payment gateway maupun versi mobile. Yang keempat, pengujian menggunakan black box testing. Rumusan masalah, bagaimana mengolah data master secara terpusat. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan transaksi penjualan, pembelian, retur pembelian, dan stock of name. Yang ketiga, bagaimana menyajikan laporan yang akurat untuk pengambilan keputusan. Tujuan penelitian itu ada 3 juga: merancang dan membangun aplikasi kasir berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Yang kedua, mengimplementasikan fitur data master, transaksi, dan pelaporan secara terintegrasi. 3, menggantikan sistem lama yang fiturnya terbatas dengan sistem yang mendukung pemantauan stok dan pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Ringkasan dasar teori. Ada variabel ringkasan ya. Aplikasi itu perangkat lunak mengotomatisasi suatu proses kerja cepat, akurat, dan fleksibel. Kasir dan POS itu pihak atau sistem yang mengolah transaksi keuangan, data produk, dan persediaan secara terintegrasi. Websitenya media digital berbasis internet yang menyampaikan informasi, dapat diakses lintas perangkat dan sistem operasi. PHP, bahasa pemrograman server-side open source efisien untuk aplikasi berbasis web. MySQL, sistem manajemen berbasis data relasional dipasangkan dengan PHP untuk mengelola data real time. Metode prototypingnya, pendekatan pengembangan sistem iteratif dan evolusioner, communication, quick plan, modeling, quick design, construction of prototype, deployment, delivery, and feedback. Black box testing, metode pengujian berbasis kesesuaian input-output tanpa memeriksa struktur kode program. Ini tabel penelitian relevan. Ini ada penelitian nomor 1, Akbar et al. 2025. Itu metodenya ada di ID plus black box. Hasilnya kelayakan sistem 90%, alat transaksi plus media edukasi belanja. Yang kedua ada Pomo et al. 2022. Metodenya itu ada UML, Use Case Class Sequence, memfasilitasi pencatatan transaksi dan laporan perkara. Yang ketiga ada YS Nugraha et al. 2026 prototyping, percepat transaksi, kurangi kekeliruan pesanan, laporan terstruktur. Yang keempat ada Adam et 2026, itu metodenya ada di waterfall plus black box. Hasilnya itu ada seluruh fungsi valid tanpa kesalahan fungsional signifikan. Yang kelima ada Anugraha dan Budiman 2025. Metodenya ada waterfall, UML plus black box. Hasilnya ada seluruh fungsi utama valid, atasi kendala pencatatan manual. Terus yang keenam ada peneliti di Wahid et al. 2026. Metodenya itu ada waterfall,
black box. Hasilnya itu ada efisiensi operasional dan akurasi data inventaris real time. Yang ketujuh ada peneliti Aderau et al. 2025. Metodenya itu prototype. Hasilnya aplikasi marketplace berhasil dibangun sesuai kebutuhan pengguna. Oke, next. Algoritma yang digunakan. Algoritma transaksi penjualan atau alur utama sistem. Yang pertama itu ada kasir pilihan barang dan input jumlah. Yang kedua ada sistem ketersediaan stok. Yang ketiga ada hitung subtotal, total kembalian. Yang keempat ada transaksi ke database. Yang kelima kurangi stok barang sesuai jumlah terjual. Yang keenam baru cetak struk. Algoritma transaksi pembelian. Yang pertama itu ada kasir pilih barang dan input jumlah. Yang kedua sistem cek ketersediaan stok. Yang ketiga hitung subtotal, total kembalian. Yang keempat ada transaksi simpan transaksi ke database. Yang kelima kurangi stok barang sesuai jumlah terjual. Yang keenam yang baru cetak struk. Algoritma transaksi pembelian. Pertama itu ada di kasir pilih barang dan input jumlah. Kedua sistem cek ketersediaan stok. Terus hitung subtotal, total kembalian. Yang keempat simpan transaksi ke database. Kelima kurangi stok barang sesuai jumlah terjual. Yang keenam baru cetak struk. Algoritma retur pengembalian ya. Yang pertama itu ada pilih transaksi pembelian yang diretur. 2 input barang dan jumlah retur. 3 validasi jumlah retur kurang lebih jumlah pembelian awal. 4 simpan data retur. 5 kurangi stok barang sesuai jumlah retur. Terus ada di algoritma stok objek. Yang pertama itu ada input hasil hitung stok fisik. 2 bandingkan dengan stok sistem. 3 hitung selisih. Yang keempat simpan penyesuaian atau update stok sistem. Oke. Sekian presentasi dari proposal saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.